Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Taqwa dengan nilai performa terlihat dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi, Fakultas Lokasi Universitas Diponegoro. Di sini pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait praktikum panel kontrol inverter FD ya. Di sini setelah ada beberapa beberapa tahapan kasih menurut saya itu 5 tahapan. Pertama kita disuruh mengecek terlebih dahulu sebelum kita membuat platform. Ada fungsi command control yaitu inverter pihak di. Jadi jadi dulu teman-teman semua ya ini ground input ke kalkulasi dan ini nanti yang akan teruskan terus bisa dibaca aja dulu ya sama teman-teman. Oke. Mungkin bisa dilihat ini ground, ini lainnya dan ini outputnya. Mungkin buat yang belum tahu, VFD itu sendiri memiliki arti itu tentang panel VFD variable frekuensi drive dengan mendekati sebelum fungsi untuk mengatur kecepatan operasi. Bagian-bagian panel FFD itu ada tombol dan baterai encoder atau potentiometer ya biasanya untuk mengatur nilai parameter seperti frekuensi. Adanya LED dan juga tombol modifikasi. Nah, sebetulnya eh, ada 4 penugasan lah untuk menjalankan VFD-nya ini. Yang pertama secara langsung, yang kedua adalah ini dengan memasukkan di kode asli di sini atau tinggal berubah aja ntar frekuensinya masuk atau dengan apa namanya dengan GUI atau juga dengan Outlook. Ini sini aku mau jelasin dulu tentang menggunakan ini mengirim berita Modbus ASIC perangkat melalui serial port dan memberikan responnya. Pertama ada import OS, SCS, dan serial. OS untuk akses ke environment variable device, SCS untuk membaca argumen dari command line, serial dari serial digunakan untuk komunikasi serial. Selanjutnya ada device OS get and device com7. Itu tuh untuk mengambil port serial dari environment variable bernama device. Jika tidak ada default ke COM7. Selanjutnya ada serial port device. Nah, 9600 baud rate, 78 bit, 7 bit data, event variety sama 1 stop bit. Terus ada mencoba perintah dari argumen CLI, yaitu SS RGB. Jika tidak ada, pakai default frame, konversi ke bit, dan kirim. Selanjutnya, mencoba membaca hingga 128 byte dari perangkat. Selanjutnya, nah, ini spasi antar byte-nya bisa diatur ya teman-teman. Jadi tinggal dimasukkan lagi sih. Udah, jadi mengubah string hex 3A 31 jadi byte agar bisa dikirim ke perangkat mengirim perintah melalui serial port. Selanjutnya pada panel GUI ini itu graphical user interface menggunakan intent untuk mengontrol frekuensi VFD. Oke, yang pertama ada dev calculate break LRC by bit list. Menghitung LRC longitudinal redundancy cek untuk framework bus ASCII. LRC merupakan bit verifikasi untuk mengecek integritas data. Sum itu jumlah semua byte dalam data. Min sum LRC itu sebagai komplement kedua dari total. Fungsi send frekuensi yaitu untuk
Terus sama dengan float and reflect, itu mengambil nilai frekuensi dari input teks validasi bawah nilainya dalam rentang 0 sampai 120 Hz. Selanjutnya nilai desimal dikalikan 100, contoh 10,5, 1050 dikali 0,01 byte, bisa menjadi 2 byte MSB dan LSB. Lalu ada frame 0 kali 01 select ID, 0 kali 06 write single register, 0 kali 2001 ada register frekuensi, dan terakhir ada data MSB dan LSB dari nilai frekuensi. Selanjutnya membentuk framework pasti lengkap diawali dengan itu dua, diakhiri dengan garis miring R dan garis miring M, variable dengan plus line shift, dan menggabungkan semua baik menjadi string text. Ini. Lalu membuka koneksi ke port serial dengan konfigurasi mode pasti tadi yang sudah sama seperti sebelumnya. Untuk antara bunyinya dibangun menggunakan tinggi inter sangat ringan untuk bisa entry atau slider. Hasil komunikasi tampil di bawah tombol dalam teks. Start the close itu setelah gue ditutup root atau main loop selesai, port serial tutup dengan lock atau menggunakan. Nah itu pakai yang gue. Selanjutnya untuk yang closeless, oke teman-teman agak gimana? Karena tadi videonya banyak yang save, saya harus membuat lagi mengulang. Nah ini tuh bentuk yang sentuh gitu loh. Nah kayak gini. Ntar di akhir ada videonya kok. Hmm, jadi di sini kita mengatur frekuensi menggunakan flight tangan, jempol ke atas ke bawah untuk status stop motor, lalu tunjuk kiri kanan untuk forward prioritas arah bertenaga motor. Ya kurang lebih hampir sama sih codingannya, ada beberapa yang sama. Tapi saya cari dulu bedanya. Ini sensasi kamera dan media preference menangkap gestur gerak tangan secara detail mengangkat tinggi, itu buat tangan tuh area slider slider X slider Y slider Y nah itu tuh untuk merupakan area deteksi posisi ya telunjuk untuk mengetahui frekuensi dan frekuensi nilai posisi horizontal dari akan dikonversi ke frekuensi 0 sampai 150 Hz. Itu codingannya yang frek sama dengan post in slider atau slider ada 10 150 itu dikira tiap 3 detik jika berada dari sebelumnya. Start stop motor gesture jempol gitu. Itu codingannya if thumb tip Y, thumb if Y. Temporal atau reverse arah telunjuk itu yang if index tip X dan seterusnya gitu. Display status di kamera itu menampilkan status motor, running atau stopped, arah putaran, clear, forward atau reverse. Hanya mengirim frekuensi jika nilai berubah dan sudah lewat 0,3 detik. Menghindari spam kirim data. Clean up, akhir yang paling ada teman-teman. Backup release, child close, dan CPU destroy all Windows itu menutup semua resultat agar tidak terjadi error atau crash setelah berhasil begitu. Oke, karena udah, kira aku kasih lihat dulu videonya. Baik, berikut adalah hasil dari percobaan VFD pada perintah kedua ini. Dan disuruh run, start, dia akan berjalan terus. Lalu misalkan tekan stop, itu juga akan mundur. Gitu. Bisa dilihat oleh teman-teman semua. Oke. Ini yang pada tugas kedua. Tugas ketiga itu memasukkan frekuensi yang ada pada codingan tadi. Nanti di PFD akan berputar sesuai dengan memerintahkan motor untuk berputar sesuai dengan frekuensi yang dimasukkan pada laptop. 50 atau 60 ini. Oh, 65. Ini eh, 3 ya, seingat saya ini 3. Lalu habis itu ada yang keempat. Yang empat itu pakai GUI. Jadi kita bisa mengontrol di sini. Nah, teman-teman bisa lihat semua itu. Kan sama terus. Jadi bisa di setting gitu. Dan bisa dikembalikan pun dia juga akan
balik, menghasilkan kembali. Dan sini juga ada pilihan forward dan reverse ya teman-teman. Jadi bisa berputar juga langsung. Ya akan membuat juga. Oh, sini kita akan kembali. Ini seperti kami. Kalian tracker ini. Untuk menggunakan tunjuk. Bisa teman-teman lihat langsung video. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.